Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Dan semoga pandemi ini segera berlalu agar kita bisa bertemu di sekolahan. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi perkembangan teknologi di Indonesia. Jadi kita akan membahas semua perkembangan teknologi yang telah kita lalui selama ini. Nah, sebelum itu, mari kita membaca doa bersama-sama dahulu sebelum pelajaran. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, dengarkan video berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini, 1. Siswa dapat mengetahui perkembangan teknologi di lingkungan sekitar. 2. Siswa dapat mengetahui perkembangan teknologi komunikasi. 3. Siswa dapat mengetahui perkembangan teknologi produksi. Dan 4. Siswa dapat mengetahui perkembangan teknologi transportasi. Nah, sebelum kita beranjak ke materi, Bu Guru punya pertanyaan. Apa yang kalian lihat pada gambar di bawah ini? Benar, gambar di bawah ini merupakan beberapa alat komunikasi yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Ada handphone, ada radio, ada televisi, ada kentongan, dan lain-lain. Lah, apa sih Bu Guru fungsi dari alat komunikasi? Lah, fungsi alat dari komunikasi adalah untuk menyampaikan informasi atau sebuah pesan kepada seseorang. Nah, hari ini kita akan membahas semua materi tentang alat komunikasi, alat transportasi, dan alat produksi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan teknologi di lingkungan. Nah, teknologi di lingkungan itu apa aja sih, Bu Guru? Nah, teknologi di lingkungan itu ada 3. 1. Perkembangan teknologi komunikasi. 2. Perkembangan teknologi produksi. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi transportasi. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di atas ya anak-anak. Yang pertama, kita akan belajar tentang komunikasi lisan. Nah, komunikasi lisan ini zaman dahulu sulit untuk dilakukan. Sehingga mereka sulit melakukan komunikasi lisan seperti zaman sekarang. Kita zaman sekarang melakukan komunikasi lisan dengan telepon, atau dengan televisi, atau melalui internet. Yang kedua, ada komunikasi tertulis. Nah, zaman dahulu sebelum ada internet, mereka melakukan komunikasi tertulis dengan menggunakan sebuah kertas atau menggunakan pelepah kayu atau daun, sehingga mereka belum mengenal internet seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita akan menggunakan internet, menggunakan SMS, menggunakan WhatsApp dan lain-lain. Dan yang terakhir ada komunikasi isyarat. Nah, seperti pada gambar, ada gambar apa anak-anak? Kentongan. Nah, seperti di tempat-tempat kita, kentongan sampai saat ini masih digunakan sebagai alat komunikasi isyarat. Nah, karena kita sudah mengetahui perkembangan teknologi komunikasi di lingkungan, sekarang kita akan membahas tentang manfaat dan pengaruh negatif dari perkembangan komunikasi. Nah, adapun manfaatnya, 1. Memudahkan komunikasi dengan orang beda wilayah. Jadi kita bisa melakukan komunikasi dengan orang di beda pulau. 2. Memperoleh informasi yang lebih akurat dan terpercaya. 3. Menambah wawasan. Dan 4. Penyampaian pesan lebih cepat. Di samping ada manfaat, pasti ada pengaruh negatifnya. Yang pertama, menimbulkan ketimpangan sosial karena umumnya hanya dirasakan oleh warga perkotaan. 2. Informasi dari TV yang kurang baik. Dan 3. Berkurangnya interaksi antara manusia karena lebih tertarik dengan gadget. Yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi produksi. Yang pertama ada produksi bahan makanan. Kalau zaman dahulu para petani membajak sawah menggunakan kerbau atau cangkul, berbeda dengan zaman sekarang. Dengan adanya perkembangan teknologi, mereka mulai menggunakan mesin traktor.
sehingga mampu menyingkat waktu dan mampu membantu para petani. Yang kedua ada produksi bahan pakaian. Nah, kalau zaman dahulu masih menggunakan alat tradisional berupa tenun dan menggunakan pewarna alami, berbeda dengan zaman sekarang. Kalian lihat pabrik-pabrik kan? Nah, pabrik-pabrik itu merupakan salah satu perkembangan teknologi dalam pakaian. Nah, karena perkembangan produksi yang mengalami peningkatan yang besar, pasti ada manfaat dan pengaruh negatif yang akan kita rasakan. Apa gugur manfaatnya? 1. Menghemat tenaga petani dalam memanen. 2. Proses panen lebih cepat dan mudah. 3. Memudahkan pekerjaan petani dan membuat bahan pakaian. Dan 4. Menghasilkan barang dalam jumlah banyak. Samping ada manfaat, pasti ada pengaruh negatifnya. Yang pertama, menimbulkan pencemaran yang dihasilkan dari mesin produksi. 2. Jumlah pengangguran meningkat karena tenaga manusia diganti oleh mesin. 3. Berkurangnya lahan pertanian karena diganti dengan pembangunan pabrik. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi, ada perkembangan teknologi transportasi. Nah, di sini ada yang tahu ada berapa jenis transportasi? 3, benar. Yang pertama ada transportasi udara, yang kedua ada transportasi darat, dan yang terakhir transportasi laut. Yang pertama ada transportasi udara. Nah, contoh dari transportasi udara apa ya anak-anak ya? Pesawat terbang, helikopter, balon udara, dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu perkembangan teknologi di bidang transportasi udara. Yang kedua, ada transportasi darat. Nah, apa yang sering kalian pakai di darat? Sepeda motor, benar. Kita sering memakai sepeda motor, mobil, bis, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada transportasi laut. Contoh alat transportasi laut apa ya anak-anak ya? Ada kapal, kapal selam, ada perahu, dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu perkembangan teknologi di bidang transportasi. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan transportasi juga sangat meningkat, sehingga memberikan manfaat-manfaat bagi kita. Yang pertama yaitu memudahkan perpindahan manusia dan barang. Yang kedua, perjalanan yang menempuh jarak jauh menjadi lebih cepat. Yang ketiga, pendistribusian barang lebih cepat dan mudah. Yang keempat, perjalanan antar negara dapat dilakukan dalam beberapa jam. Yang kelima, memudahkan pemasaran hasil produksi. Dan yang terakhir, terpenuhinya kebutuhan manusia. Nah, karena kita tadi telah membahas materi perkembangan teknologi, sekarang kita akan melakukan pretest dengan menjawab secara bersama-sama. Siap? Nomor 1. Zaman dahulu manusia menggunakan media titik-titik untuk berkomunikasi. Kertas, benar. Mereka menggunakan media kertas untuk berkomunikasi. Nomor 2. Komunikasi isyarat yang hingga saat ini masih ada yaitu kentongan, benar. Nomor 3. Petani pada zaman sekarang membajak sawah dengan traktor, benar. Nomor 4. Salah satu jenis transportasi darat yaitu sepeda motor, benar. Nomor 5. Manfaat perkembangan transportasi yaitu terpenuhinya kebutuhan manusia. Nah, itu tadi penyampaian materi dari Bu Guru. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker jika keluar. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.